Nah, boleh ditanya kawan-kawan lain, seluruhnya boleh konfirmasi. Si Ben kalau keluar daerah, dia mencari hal. Jadi kawan-kawan tuh pasti dua sih. Yang Cik seperti awak tahu. Yang kedua tuh C23 lah mulai. Sanak boso balik jo yang terbesar ya tagi seringnya di pot bunga. Hari ko sanak yang kedatangan tamunan kalau dikecan anak muda, papa muda. Nah, papa muda. Aduh, Bung Ben Maharajo. Kalau di media sosial nama siapa? Ben Maharajo. Ya. Ben Maharajo. Kalau nama asli sonanya Ben Fadela. Oh, ayo. Nah, beliau termasuk orang yang sangat lama berkecimpung di dunia jurnalistik Sumatera Barat. Iya nak Ben? Lama nak Ben? 19 tahun. 9 balik tahun berkecimpung di dunia jurnalistik. Ya. Kini tugas di Haluan. Jadi apa Ben gini Ben? 2 jabatan. 2 jabatan Di holding itu wakil direktur holding Haluan Media Group. Di media online Haluannya itu sebagai pimpinan redaksi. Jadi Haluan kau punya holding, Ben Sina sebagai wakil direktur. Ya. Kemudian di apanya sebagai pimpinan redaksi. Jadi kamu mau tajo tinggi mana? Tunggu dulu Pak Bas. Kok bisa sampai ke dunia jurnalistik? Coba cerita itu. Apakah pernah mimpi dulu memang jadi wartawan atau apa gitu? Nah, awalnya minat di SMP itu memang mulai nulis puisi. Dulu kan hampir seluruh orang tuh punya diari, nak cewek nak cowok, zaman sekolah tuh. Nulis puisi sampai SMA. Sempat nulis puisi. Lama nulis puisi itu. Terus bertamu beberapa orang kawan-kawan yang seminat. Bertamu seminat. Akhirnya sampai SMA nulis. Nulis sampai SMA. Tamat SMA tuh sempat ke Duri. Dari kampung tuh ke Duri di Payakumbuh, ke Duri, dari Duri itu manggali sate dah. Manggali sate Kaliliang. Manggali sate pernah? Manggali sate Kaliliang 6 bulan. Pakai gerobak. Kok Duri itu lu kapal do apa do? Seorang band manggali sate 6 bulan. Enggak malu? Ya apa beri maluan? Karaju halal. Awak nak maliang kan? Terus 6 bulan pulang kampung. Ada beberapa kawan yang menulis tuh ini di wartawan. Salah satu itu mungkin kenal Fajar Lafeski, wartawan Padang Express. Iya tahu. Nah mungkin ikut jalan Tuhan. Uni yang anak yang Uni pertama produksi berdua Uni pertama. Iya. Nikah sama wartawan. Nikah sama wartawan. Wartawan Pos Metro. Awak masih luntang-lantang duit segala macam, tiba-tiba kecilannya jadi wartawan lah. Wartawan awak tahu, tapi kan pola kerjanya kan awak nak tahu. Enggak tahu dah. Wartawan tahunya cari berita. Wartawan tahunya check and recheck. Check and recheck. Infotainment. Itu tahu ya. Kemudian sobok tiba-tiba lah sebut sudah lah masuk lamaran ke Pos Metro Padang. Masuk lamaran Pos Metro Padang. Dia mengecek ada gaji. Nah, kan ada gaji kok nanya yang jadi penarik tu kan. Termotivasi dia nak. Masuk lamaran disuruhlah ke Padang. Rambut ke Padang tu gimbal. Pakai baju hitam, sarawak hitam, sepatu PDL dulu. Badan lalu sesubur kok kan? Barek waktu tu 50-an. 50-an. Pas tiba di Pos Metro Padang tu masih berkantor di Terandam di muka BNI. Iya. Di bos itu naik ke lantai 2. Untuk tekan lantai 2. Baru masuk ada namanya Bang Camai, Rahmat Akbar. Yep, tahu. Sobok kenalan. Ambo dari Payakumbuh mula Pos Metro. Aja weh udah mah. Angkat cek konser kemari cek. Bagus itu. Ceknya karena iya. Ang pulang ke Payakumbuh lihat cek.
Nah itu masalah dah. Masalah PT tinggal 6.000 dalam saku. Baru pulang. Di mana otonya gitu? Karena ada lucunya. Turun oto tu kan di Muko Minang Plaza, kini Basko kan? Iya. Awak nak tahu Padang ko? Nak tahu Padang ko? Akhirnya sok-sok lawak basi olah taksi. Bus stop taksi kuning yang Muko tu ah. Waktu tu kasih tu ongkosnya 24.000. PT 30.000 tinggal lego. Baiklah ke situ. Kan harapan awak diterima langsung ke radio langsung. Kau tak segadang lah bawa dah. Dia pulang. Dia pulang dari macam itu. Aku tukar baju, karek rambut, balik aliak. Mungkin lah 2 jam mana-mana situ mungkin di muka pos metro tu. Atau PT 6.000, HP tak ada kan? Itu tahun mana teman? Tahun awal-awal 2000 ada tu. 2006-an lah, 2006-an. Okey. Itu tak terfikir buat acara pulang kapal kumbu apa gitu. Duduk situ. Cerita je orang situ. Ya. Tu ada oto koran pagi. Ada oto koran pagi kat situ kapal kumbu aja. Kan lah sedang hati ya oto koran saya naik aja kan. Oh, numpang lah ya. Sedang mana-mana tu lah awak orang sekampung. Tahu mana awak orang sekampung kau masalahnya. Ini pakai Honda yang aneh, paling aneh di kampung awak. Oh iya. Nampak Honda tu dah awak kan. Atau orang lain membawa. Awak panggil aja, awak tanya, kau Honda kawan awak cakap. Iya cakap. Hajunya awak numpang. Di suruh naik bus kota, rumahnya di Dakik SMA 7 kalau di itu ya, di Boboyo. SMA 7. Numpang di situ hanya mantan pulang. Naik oto. Pulang junyo. Nak naik oto saya dan naik oto gitu. Bisa pinjamannya peti, naik oto pulang gitu. Jadi numpang oto koran. Nak dia numpang oto koran. Terus kemudian diterima, balik. Awak ada orang dalam masalahnya waktu itu kan. Akhirnya balik, terima radio Sinar. Balik terima ke radio situ. Terima di pos metro tu nak jadi wartawan. Awalnya tu. Jadi diterima untuk belajar. Magang. Ndak kalau magang kalah ke lapang nak. Untuk belajar saya. Mang ikut mang dunia baru bagi awak. Awak kan dulu agak mana-mana anak-anak muda lah gitu. Jadi anak pang, ngamen segala macam. Jadi nak tahu dah dunia komputer semacam nak tahu dah. Tiba di pos metro tu kan dulu wartawan kan seluruhnya ngetik di kantor. Betul. Karena alun ada HP dan canggih dah kan. Nah dia lagi lawak berita jadi. Disuruh dia ngetik. Disitulah yo bongak waktu tu. Betul. Mana baca cara bidang komputer nak tahu tak? Oh, jadi mana kak sama sekali nak tahu caranya. Tahu tak? Baca cara bidang komputer nak pandai tak? Lama ona manuang. Ada Mas Eko tukang sapu nama dia pos metro. Ya Mas Eko. Tukang sapu tu lah macam nak baca bidang komputer. Malah yang tukang sapu yang macam kau caranya atakan kan saja. Berarti banyak juga sama Mas Eko tu. Mas Eko tu pernah semua. Nah, kondisi Sarpo itu sampai bisa apa kan? Artinya kan perlu adaptasi, capek ya. Di dunia kerja tu kan adaptasi capek. Belum mensiasati satu kan. Awak kan memang latih biasa hidup susah. Karena hidup di jalan. Iya. Karena ngalih sate. Tapi kesulitan itu kan hal biasa. Bukan layar dari keluarga nan barado kan. Kan dari SD itu awak ada biaya sekolah surang. Cari PT surang di kampung tu gitu. Itu hal yang biasa gitu. Nah, awak cik sih kayak kidoknya waktu tu. Yang awak pastian apapun yang awak lakukan, awak harus sampai, harus selesai. Terlepas berhasil atau enggak, awak jalani dulu gitu. Oke. Ya, pos metro kan awak semua tahu lah, koran kriminal, ya, orang-orangnya tu orang-orang hebat, tapi memang tegas. Ya. Mendidik awak kan. Kalau nak bisa sebut kari tegas lah nak. Tegas, kari. Kemudian dan itu salah satu ketegasan tu yang membentuk karakter band di dunia jurnalistik kan. Pos metro tu bagian kampus. Okey. Awak kalau orang menyebut awak lahir di mana? Kalau lahir secara lahir itu di kampung di Payakumbuh disetujui. Tapi kalau lahir secara kerajo di pos metro awak lahir di pos metro. Mang itu mang di pos metro dari awal gitu. Dan berapa tahun sih di pos metro itu? Pos metro tu
tahun 2006 sampai 2005 balik. Jabatan terakhir di Pos Metro Redaktur pelaksana. redaktur pelaksana. Ya. Kemudian ketika pindah langsung ke haluan pindah waktu itu. Waktu itu nak pengen di media lah. Awalnya Awalnya Nanti nggak ingin hadir di Pos media. Metro tuh karena kebosanan, Jenuh. bertahun-tahun kerja di media, di muka komputer jenuh. Pengen waktu itu cari kerja lain yang fresh gitu. Karena jadi Red Belt tuh awak di 2005 balik tuh umur masih 26. Awak tuh termasuk Red Belt termuda di Jawa Pos waktu itu. Iya. Anak muda jaga jabatan nak nyaman lah. Awak masih pengen ada tantangan dalam hidup kau gitu. Kini disuruh di belakang meja gitu. Hampir nak diusaha kerajaan gitu. Awak masih pengen turun ke lapangan, masih pengen punya tantangan lah. Iya. Kini waktu itu diskusi beberapa orang, awak tegaskan berhenti Pos Metro bukan karena nak nyaman, ndak ada slack atau ada ribut di Pos Metro gitu, tapi butuh ladang baru gitu. Canak itu ke Jakarta. Tapi Tiba-tiba waktu itu ditelepon, kok camek lo lihat kok camek aku berpengaruh. Camek itu siapa ya? Telepon semuanya. Ini orang yang paling tahu lah karakter awak, karena dari awal Pos Metro awak dinyo sampai kini tahu karakter awak. Diskusi lah. Ini bukan menawarkan si magia ruang untuk di haluan. Nah, kenapa terima haluan? Ada alasannya dah. Waktu ya sebab tadi kan lah ingin Lah, bosan kan? Iya bosan kan. Banget diterima. Waktu itu Bancamek itu ngecek benda tuh. Pos haluan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Oke. Dengan opelah yang turun, dengan etos kerja yang down, butuh di hire, butuh didongkrak balik gitu. Nah, Ada tantangan baru muncul. supaya masa mau nyebut soal gaji segala macam kan, yang maksudnya bukan gaji diterima kok. Iya. Ada hambatan-hambatan lah gitu. Nah, bagi itu kan tantangan dah. Memulai sesuatu yang baru yang rumit gitu. Betul. Itu tuh Wak Jawe. Bagi seorang band, bagi orang lain gimana? Ya, bagi orang lain mungkin maleh gitu kan. kan barang alun ndak beres gitu kasarnya gitu. Iya, betul emang nggak beres. Sedang down mana down itu. Kira terima. Sebut sama fenomena namanya Pak Zul Effendi. Pak Zul tuh magi tantangan dulu gitu dah. Magi kondisi haluan yang real, kok tantang sudah hadapi. Kok dunia baru bagi maksudnya, itu mungkin dunia lama Wak, tapi ada hal baru yang bisa ubah gitu. Iya. Akhirnya dia Wak terima. 2005 balik. 2000 sampai kini. Kalau Sempat di break. koran haluan tuh Wak sampai 2009 balik. 2009 balik. Ya. Kemudian baru masuk ke Sempat vakum setahun. Kemudian masuk balik ke holdingnya lah. Ya, karena waktu itu dan menjabat sebagai pempret. vakum dia don cetak tuh karena ada karajo yang memang mengharuskan meninggalkan dunia wartawan gitu. Ada karajo dan itu lebih menjanjikan saat itu. Sangat menjanjikan. Karena lah mulai beda persepsi dah. Mulai punya keluarga, persepsi itu nak tantangan lah. Bentar masa anak muda yang nikah muda di usia berapa nikah? Nikah di umur 24 tahun 2000. Masih kalah ber. Kamu udah satu kan? Umur 24. Kenapa ambil memutuskan satu nikah muda? Apa alasannya? Orang kan masih pengen enjoy wah. Kalau lah nikah pasti ada tanggung jawab. Awak di titik enjoy waktu itu dah. Jadi wartawan, maaf mengecek ya, wartawan punya relasi kamar-kamar. Punya duit yang mungkin dibandingkan kawan lain itu agak wah gitu. Iya. Bahkan ada sisi-sisi buruk yang mungkin jadi penyesalan kini gitu. Di titik itulah ngecian. Ya, untuk menghambat keliaran gue, ya nikah gitu. Dan itu melalui perjodohan atau pacaran? Pacaran. Berapa tahun pacaran? Sampai tahun kemudian nikah. Ini Ya. punya anak 2. Pasukan sih kedua anak. Pasukan sih keduanya gitu kan. Tapi kadang kini baru mulai kan? Yang kadang kini 10 tahun. Sebulan yang kete. Yang kete baru masuk 3 tahun. Baru masuk 3 tahun. Nah, lah punya anak, lah begini artinya secara sosok manusia aku kan lah cukup nyaman. Ya. Ada keluarga, ada sampai pulang lah ceritanya. Ya.
Kemudian jadi di sana kalau mau tahu sebelum podcast kok beliau sempat jalan-jalan tadi kok sama orang hebat Indonesia sama Raffi Ahmad tadi nak. Iya. Artinya kan banyak relasi yang bagus-bagus. Apa sih yang lu dapet dari seorang band selain anak lah, keluarga lah, kok secara materi mapan lah. Alah mapan lalu sih? Mapan dalam artian cukup ya. Manusia nggak pernah cukup dengan band. Cukup lah dah. Intinya, maksudnya untuk sehari cukup lah. Cukup. Nah, apa yang lu dapet? Apa yang keinginan alun terwujud lain? Relasi banyak kok. Cita-cita yang rasanya alun punya perusahaan surang? Apa dah? Punya perusahaan surang? Punya. Malah punya 2 perusahaan. 2 perusahaan punya? Walaupun alun terlalu jalan, tapi dirintis dari awal. Ya apa yang alun lain? Rasanya Kosong. Itu persoalan agak beda dah. Awak lu bisa memenuhi perjalanan spiritual awak sebagai manusia. Itu sih masalah. Artinya secara spiritual merasa matang perjalanannya. Ya. Dan itu mungkin akan dicari ke depan, Ben. Mungkin itu. Ben, di situ ada apa, Ben? Ambo nih bertanya tentang seorang Benny Octadella kok. Ada yang menarik di musik. Kalau nggak salah ada Band Institute. Apa sih? Ya. Apa itu? Itu salah satu sebut tadi itu perusahaan Wak. Itu bergerak di bidang branding media. Branding media. Band Institute. Ya. Oke. Nah, jadi itu alun jalan kenapa, Ben? Pertama tuh sebenarnya punya konsep yang terlalu gadang untuk Padang mungkin lah. Itu kan bukan sekedar tim branding media yang sekedar cari bisnis duit gitu. Awak coba pengen mengumpulkan anak-anak muda di situ yang punya minat menulis, jadi ya dunia digital, dunia menulis lah. Ya, itu jadi rumah gitu bagi kreativitas anak muda. Nah, mimpi itu di situ. Pengen gue ya harus akui kini anak muda di Padang lah kan penyaluran aktivitasnya kan kurang, nggak punya ruang terlalu gadang gitu. Awak pengen jadiin itu rumah bagi siapa saja gitu. Nggak, artinya itu kan suatu hal yang bagus, luar biasa. Bako alu menggari di modal atau apa? Ya kan punya banyak kawan, Ben, bisa tuh. Ya. Pertama masih ada tanggung jawab di haluan yang selesai dah. Iya. Awak punya mimpi di haluan kau yang mungkin, nah awak tetap punya prinsip dah. Tetap kalau meninggalkan suatu tampik, ketika tampik itu di posisi yang nyaman, ketika kau tinggal ya aman-aman sih tampik kau gitu. Iya. Sejahtera lah gitu. Nggak menimbulkan kesan buruk, iya pulo. Ya, kesan buruk. Dan selesai apa yang mimpikan di salah satu tampik itu gitu. Bah, perasaan seorang band yang dulu hidupnya susah, sempat mengalih sate, sempat di jalanan, tapi kok kini punya kawan-kawan yang luar biasa, bahkan bisa jalan dengan Raffi Ahmad hari kini gitu. Bah, perasaan band, apakah iko suatu tantangan baru juga? Karena mudahnya dari cerita tadi bantu si band kok suka tantangan gitu, atau merasa ayo adalah hebat kini atau apa? Ada maksudnya mungkin wartawan tuh kan dari dulu tuh tidak pernah mengkultuskan seseorang. Seluruh kau sama, tukang becak kah, seluruhnya sama gitu. Ya bagi ya sobok ulang kadang tuh ya bentuk sobok sama kawan di kampung, soboknya sama itu saja gitu. Ya. Dan mungkin kalau soal relasi ya itu kan proses jadi wartawan tuh kan tidak lama gitu. Akhirnya punya banyak kawan di lini-lini yang berbeda gitu. Langsung akhirnya sampai ke situ. Contoh, kini Ben jadi wakil direktur di holding New Haluan. Ya. Itu kan tidak mudah sebenarnya untuk orang percaya ke seorang band Maharajo. Apa sih yang berpikir orang bisa yakin jo ambo kalau itu loh. Apa sih pertanyaan itu ambo? Apa sih yang menarik dari seorang band sendiri sehingga band bisa dipercaya seperti itu kini? Jadi mungkin wak cerita dari awal ya.
tahun 2019 itu awak sempat dapat sebuah pekerjaan yang punya PT agak lumayan. Agak lupa diri tanda kutip ya. Lumayan kok sampai terbeli rumah, terbeli otot. Ya. Lupa diri. Lupa diri. Oke. Tanda kutip. Hura-hura kama-kama gitu. Akhirnya don. Bahkan sampai don kok dalam artian iku harato habis. Maksudnya ya sisanya tuh memang untuk bertani duit saja gitu. Ya, karena habis dengan hura-hura. Oke. Nah, habis sempat di kampung nak do kerja apa boleh. Di kampung tuh melarikan diri. Ya, di mencari kampung ketenangan saat itu. Kan satu tampe wak tanang tuh kan kalau bagi awak yang punya kampung dah. Sampai pulang kampung sampai pulang kampung gitu. Di kampung tuh ya karajo mau deketek boleh kan ya balik segala macam gitu. Ndak mikiana gitu. Sampai pada titik hari raya tuh kontak-kontak sama CEO haluan. Namanya Brian Putra Bastara. Kontak-kontak. Entah kenapa Brian tuh pada akhirnya magi kepercayaan gitu. Sampai bilang waktu itu kalau wak masih ingat Pak, ketika lu meninggalkan haluan, lu tidak meninggalkan regenerasi yang baik, sehingga haluan itu tidak seperti yang saya harapkan. Jalan bagus, tapi Brian tuh sebagai anak muda tuh pengen dengan apa yang sudah dikeluarkannya, effort yang sudah dilakukannya, pengen lebih gitu. Brian kok sia sebenarnya di haluan. Brian kok CEO haluan. CEO haluan. Oke. Perlu apa jaleh latar belakangnya? Nggak bahas deh, biar jaleh. Anak Mas Rizal Koto. Oh, anak Basko ya. Ya. Oke, lanjut ya. Akhirnya komunikasi intent, jaga kepercayaan, menyusun blueprint haluan ke depan. 5 tahun ke depan tuh haluan seperti apa? Awak masih nolak untuk gabung? Karena ada prinsip dulu. Apa awak ngecek tuh orang laki-laki Minang kok pantang mencalik ke belakang kalau lalu melangkah. Jangan babaliak mencalik sepantang. Sementara kalau keluar dari haluan kok. Kalau keluar dari haluan kok. Wak sabui lah Brian. Saya nggak mungkin gabung, tapi saya bikin konsep ya. Oke. Wak bukan konsep blueprint bagaimana sebuah media yang baik itu. Brian terima konsep tuh. Diterima konsep tuh. Akhirnya sobok sama direktur haluan namanya Bang Rehan, Muhammad Rehan. Sobok samanya ada masalah baru. Siapa yang ngerajam blueprint kau gitu? Ngerajam blueprint kau siapa? Iya. Akhirnya cerita pek matul aja berian. Cerita soal mimpi kadangnya tentang haluan. Inyo punya mimpi di haluan tuh tidak hanya punya media yang bukan bisnis saja. Inyo pengen haluan ku gadang. Ya seperti haluan masa lampau, haluan yang punya integritas gitu. Media yang benar-benar jadi corong publik. Itu kan mimpi ada dulu yang payah dah. Ya, bahkan jadi media ada sisi bisnis yang mungkin membuat langkah di situ gitu. Kok keren kok, Cok. Keren, Cok. Pikir lalu kecil dia. Pikir diskusi sama orang rumah. Orang rumah malam tuh ngecek bener kok. Agak lain rasa Jobang. Ketika haluan yang pernah mengadang abang, yang pernah membuat abang seperti Sadiko, tiba-tiba minta bantu abang bantu do gitu. Iya. Ya malam tuh telepon Brian karena awak yakin istri itu pasti bantu gitu. Untuk hal-hal seperti itu gitu. Iya. Telepon Brian. Saya gabung Pak, berapa duit lu? Nggak usah kita bicara duit dulu gitu. Karena Brian karena profesional pengen tanya gaji pada. Oh gitu. Ya akhirnya seperti itu lah. Kenapa awak dipercaya? Awak tanya mana kabaran kau? Ya kenapa saya kan? Ya karena itu lu. Karena yo wang aja. Apa adunya barangkali? Mungkin itu. Apa adunya dan ingin menjadi diri sendiri gitu kan? Ya. Ben, ada yang menarik Ben. Dulu Ben sempat heboh Sumatera Barat Ben. Ketika naik berita tentang Pak Irwan Prayitno, ya sempat heboh dan sempat tersangka di Polda. Tersangka ya? Ya. Sempat ditantang? Nggak. Aja itu sampai itu dan akhirnya berdamai akhirnya saat itu. Akhirnya berdamai. Sebetulnya salah paham atau apa sih?
Carito itu sebenarnya kalau dalam awak macam dia koridor jurnalistik itu tidak ada masalah menurut awak ya. Ya. Karena pertama itu berita tentang korupsi kalau nggak salah itu 4,46 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Kota Provinsi Sumatera Barat. Kasus itu dalam proses sidang berarti udah ada terdakwanya. Alah, ya di sidang berarti kasus kok kan memang patut naik gitu. Iya. Nah, dalam persidangan yang jadi masalah itu salah satu terdakwa menyebutkan kalau ada duit kok yang mengalir ke beberapa orang, ke beberapa tim. Nah, ke beberapa tim termasuk New Sabu itu ada tim kampanye yang mendapat P3 gitu dah. Itu kan sidang terbuka untuk umum dah. Iya. Akhirnya semua orang bisa lihat. Tidak hanya wartawan, siapapun boleh melihat gitu. Siapapun boleh mengkonsumsi gitu. Nah, berita itu bagus. Nah, yang buat berita itu bukan awak. Berita bukan Ben. Bukan, karena itu Redpel. Oh, Redpel ya. Oke. Karena itu Redpel, yang buat berita bukan awak. Berita-berita itu dihadirkan. Jadi di haluan itu sebelum berita itu dinyanyikan kami rapik dah. Oke. Berita kok layak enggak? Berita yang jadi masalah itu judulnya itu uang dugaan korupsi mengalir ke tim kampanye PIPNA. Itu judulnya waktu itu. Seperti itu mungkin enggak terlalu tepat tapi garisannya seperti itu. Iya. Nah, kami cross check balik ya saudaranya, bahkan tanya beberapa pakar hukum kan, apakah itu kan masalah? Jawaban enggak, karena itu berita sidang. Akhirnya berita itu meledak, heboh kan? Berita itu heboh awalnya Iya. Sampai heboh di Pemprov segala macam. Pak Gubernur kabarnya waktu itu masih Pak Iwan Prino tuh heboh. Ini KPK Japang. Kalau saya KPK Japang. Berita itu jadi masalah bukan beritanya. Tapi jadi awak kan punya kebiasaan mempromosikan koran di media sosial pribadi, Wak. Awak posting itu di media sosial, Wak. akhirnya dijerat undang-undang ITE. Hah? Dijerat undang-undang ITE. Oke. Dijerat undang-undang diposting di media sosial Ya. pribadi seorang Ben Sumarajo. Ya. Kemudian dianggap pencemaran nama baik. Karena itu tidak lagi produk pers. Karena itu sudah di ranah personal kan. Iya. Anggapan waktu itu. Akhirnya bergulir di Polda. Jujurnya waktu itu awak sedang dakik sama Pak Kapolda Pak Farizal. Dipanggil Pak Farizal tuh sore ke kantor. Nyabut awak lah tersangka. Ya, awak hormati. Orang itu menganggap awak akan mendesak Polda atau Kapolda karena dakik ada kesulitan. Iya. Tidak pernah awak. Sampai kini masih simpan chat sama Kapolda. Pak Sabui dah minta cuma 2. Kalau memang kasus kau dianggap penyidik itu adalah pelanggaran hukum, mohon segera disidangkan. Karena awak butuh kepastian hukum. Iya. Tapi kalau tuh memang kasus itu tidak sesuai dengan hukum, SP3 atau diberhentikan. Itu saya minta awak 2-nya. Kapolda, cek yakin Ben? Yakin dah awak tak hukum dan awak wartawan hukum. Akhirnya berproses. Nah, sementara laporan Dewan Pers, laporan yang tentang haluan itu kan laporan juga Dewan Pers. Dewan Pers menganggap ini bukan ranah pidana, ini ranah pers. Pers kan punya undang-undang dah, undang surat. Iya. Jadi penyelesaiannya itu lewat undang pers. Awak tersangka, ya bagi ya enggak masalah gitu. Maksudnya tanpa ada rasa ya kalau takui wajar tersangka kan? Iya. Ya, Adalah manusiawi itu. Yang melaporkan gubernur gitu kan. Ya, sangat manusiawi lah. Tapi bagi Wak ya biasa tuh. Bagi itu kan bukan hal pertama Wak urusannya polisi gitu. Ya ada mediasi setelah itu. Ada mediasi berapa kali tapi waktu itu memang deadlock. Deadlock berapa kawan-kawan senior tuh mediasi deadlock. Ya pada akhirnya mungkin sama-sama panik sama Pak Domprino. Sobok sama beberapa tim Pak Domprino. Akhirnya damai. Laporan itu dicabut. Damai. Dan apa Ben ambil pelajaran dari hal itu Ben? Sangat hati-hati akhirnya atau takwi kini untuk mengangkat persoalan-persoalan sensitif atau walaupun Ben dijerat hari itu karena memposting di media sosial pribadi.
dampaknya bukan kawak lah, Tapi keluarga. oh keluarga. Ya udah bayangan wak tinggal di kampung di Gunung Sago yang orang tua cuma petani biasa, menangga anaknya dilaporin gubernur. Tingkat stressing keluarga tinggi. Itu pertama sekali cilap Pak menangi. Itu pertama sekali. Ambo agak pernah membaca beberapa tulisan Ben di media sosial terkait masalah orang tua tadi. Ya, Itu sangat luar biasa sih menurut Ambo. Sosok seorang papa Ben sangat dekat di papa tuh, Pak. kami berkawan. Cerita itu menarik. Papa tuh awak sedang masuk berdosa ni mah. Lah hampir bulan nak pulang kampung. Masih sehat beliau. Masih sehat. Beliau tuh masih sehat. Papa tuh orang yang hampir tak pernah anaknya bertanya langsung bah keadaan anak. Tapi paling nyinya kama bertanya bah kondisi anak. Batanya ke mama malah hendak kanak langsung ya. Tak pernah bertanya kondisi anaknya bah. Ini bertanya ke mama. Ya disimpannya gitu, senang simpannya, bahagia simpannya. Tapi akhir-akhir kok ketika awak dah mulai kadang sadar awak punya anak awak, ternyata memang awak sok pura-pura tegar bukan anak awak. Walaupun lah ditikam dia punggung belakang kena. Iya. Tapi selalu di muka anak tetap baik. Japa tuh tak bisa kalau disabi bantu anak Japa lah biar gitu dah. Tiba di kampung tuh kami mota Japa tuh mota lama mau awak. Iya iya. Mota tentang ikut sekolah ada sikat doang gitu. Ben anak seorang laki-laki. Batigo Batigo. dari 5 saudara. Batigo laki-laki Nah. ketek. Apa yang Ben artinya bisa diparambiak dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata papa atau nasihat papa? Apa tuh ngecek soal hidup itu jarang lah, tapi paling kecilnya ini kan orang yang kadang di rantau. Hidupnya habis di rantau bahkan di daerah Kare gitu. Cik saja ketika orang di rantau, keluarga tu bukan keluarga di kampung nih. Keluarga tu adalah kawan-kawan yang ada di sekitar. Nah, pandai-pandai yang nampakkan diri gitu. Jangan ketika orang gadang, ang merasa gadang, ang meninggal. Orang yang pernah berjasa sama orang. Dan ya awak jawab apa tuh kalau cerita, cerita bakawan dah. Yang dah mulai gadang kau nya cerita jawab dah. Dan nyuka ba anak tuh, nah itu doh. Jadi sampai bulan nak pulang kau? Lampai bulan nak pulang. Oke. Sampai awak nak kena telepon lah kan. Yang penting setelah itu kajian lo pulang nak jelek gak enak teraga ya. Minggu besok pulang. Ben, sebagai anak muda yang menempuh dunia jurnalistik lah belasan tahun, kemudian aktif di organisasi, berapa organisasi Ben yang pernah ikut Ben? Ada di KPN, NPI yo, nampak nama. NPI pernah, Pemuda Pancasila pernah, Pemuda Pancasila pernah. di banyak dah kalau tidak. Banyak kan, artinya pengalaman berorganisasi sudah cukup bagus. Dan ketika pun dipercaya sebagai pimpinan itu artinya juga kepemimpinan itu telah terbentuk. Ya. Tidak minat jadi anggota DPR, anggota legislatif. Kok dakik nama Ben, tak mencalonkan diri atau apa? Karena pemikiran-pemikiran ide-ide seorang Ben kan cukup bagus tuh untuk Sumatera Barat. Jalur wartawan itu sebenarnya jalur hidupnya dua setelah nyempurna sebagai wartawan. Apa tuh? Pertama jadi akademisi, yang kedua itu di jalur politik. Ben milih apa? Kalau di segi pendidikan sudah pasti gagal. Di dunia politik sempat terpikir beberapa kali ya Nio maju gitu, tapi dengan niatan waktu itu tuh karena dendam sebenarnya dah. Dendam di kampung waktu disetujui tuh kami itu di DPRD Kabupaten tuh setuju tuh punya dapil setuju tuh 3 kecamatan 2 periode, tak ada orang setuju kan dua Tuh? 2 periode kalah tari. Agak sakit hati wak kau primordial anak kampung kan. Iya. Orang ni pengen maju.
lah deklarasi di kampung pengen maju segala macam, maju tanpa alur menentukan partai kan. Pada akhirnya berpikir ternyata kalau memang tujuannya mengabdi, jalan tuh bukan cuman jalan lewat legislatif, banyak cara sebetulnya. banyak jalan lain yang bisa lakukan. Dan mungkin juga salah satu hal mungkin awak mulai trauma dengan kehidupan terlalu berlebihan dah, punya banyak pitilan. Sempat berada di posisi. Karena pernah di posisi itu gitu ya. Kalau tiba-tiba anak amanah bah. Nah itu yang jadi perdebatan. Masih berpikir tadi balik dia tadi Ben mengecen masih panjang mungkin untuk masalah spiritual untuk belajar. Balik ke iman sebenarnya kan Ben. Kalau piti banyak tuh berarti waktu itu piti banyak iman nak kue. Iman nak kue. Sehingga habis itu ketentuan saya. Tiba-tiba toko kok lah tiba di pondok ya cak. Ada cek menarik. Ada pertanyaan Bo. Kok bantu agak gagah wah? Masih muda, ngaku na bujang masih percaya. Pernah selingkuh enggak sih? Boleh jawab boleh enggak? Boleh ya jawab. Orang sekitar wak pasti tahu. Oke. Boleh dicek. Udah kan tahu kang kawan yang dekat semua Ya. tuh. Sebelum nikah tuh awak bahkan ngecek ke istri wak. Awak punya pacar sampai balik. Marah? Sampai balik di saat itu. Karena itu awak wartawan dah. Di surang, punya gaji, punya kemewahan di tatanan anak muda ya, bukan kemewahan yang wah gitu. Iya. Setelah nikah, setelah beranak lah, hampir tidak pernah terpikir dah. Karena mungkin sebelum menikah tuh wak lah ado di fase itu gitu. Lah bosan ya. Tadi kan wak kecil. Lah melewati hal itu. Alasan wak untuk menikah tuh tanya wak nak punya rambu-rambu duit lah gitu. Nah ketika wak menikah tuh wak pengen punya rambu-rambu, kok wak langgar gitu. Nah boleh ditanya kawan-kawan lain, seluruhnya boleh konfirmasi si Ben kalau keluar daerah yang mencari ya gitu. Jadi kawan-kawan tuh pasti dua sih. Yang cik seperti wak tahu, yang kedua tuh harus ada rumah makan nasi padang gitu. Awak pernah menyabui sabulan Labuan Bajo, ada saksinya Nando namanya, menyabui gay ke cewek. Oh iya. Awak sabui wak gay ke cewek. Karena ingin menolak gitu ya. Menolak ya, supaya itu tidak terjadi. Karena kata tu wak ada kerajo dah. Jadi dia gila di orang kau entertain gitu. Dikirim cewek ke kamar. Oh. Malamnya masa di kamar tu cewek tu sabulan cewek tu dipasangnya untuk awak gitu. Sabulan cewek tu. Nak mana do? Wak sabui. Wak gay cowok. Awak ada suka cewek ada cowok. Lu nak cowok dikirim. Lu nak cowok dikirim ke kamar. Lu nak cowok dikirim ke kamar. Untung lendak. Nah, tadi itu hati-hati Ben. Udah mau tanya kau Ben. Dua nih carinya saya kan. Yang itu cie nasi padang cek kan. Dan itu cek tuh botol air sama. Nah Ben, dalam kondisi seperti ini kau kini termasuk cukup nyaman kehidupan berarti kan Ben? Cukup nyaman anak. Secara kehidupan, secara hidup nyaman dah. Tapi secara masih ada yang kurang lah. Masih ada yang kosong barangkali. Dan itu masih dalam pencarian. Ya masih ada yang kurang gitu. Awak nak pernah awak tabalah mungkin nak pernah awak lah sampai gitu. Nak pernah awak sampai gitu loh gitu. Artinya ketika awak lah berada di titik puas itu, pencapaian awak nak dulu itu Ben akhirnya Ben. Kamu nak bosi? Iya. Oleh puas kuah, udahlah sampai sini. Akhirnya stuck awak sementara kok dunia berkembang taruh kan. Iya. Ben bapak napek Ben terhadap Ben kan di haluan kok. Ya. Dunia digital lah luar biasa loh Ben. Koran kabarnya akan punah. Betul enggak? Bagi wak itu bukan persoalan media seperti koran. Tapi itu persoalan wartawan secara personal. Masih? Awak yakin tidak ada senjakala media, apalagi koran. Koran itu akan tetap dibaca sepanjang menghadirkan kualitas. Nah, kenapa orang tak baca koran? Mungkin karena kini ya untuk awak baca koran awak bisa di HP segala macam gitu. Iya. Tapi kan awak kan tak tahu doh apakah yang di HP awak
duit itu apakah batu hawa atau enggak gitu. Koran seharusnya ambil posisi itu. Awak yakin koran akan tetap hidup sepanjang dikelola oleh orang-orang yang memang punya integritas. Karena dunia digital begitu mudah untuk maponya, sehingga yang berita-berita portal berita yang abal-abal pun masih rak pulau. Tapi tetap dah, kalaupun sampai koran nak mati, ya pada akhirnya semuanya akan dirumat perubahan kan. Iya. Dulu kan berpikir radio kan mati ketika ada TV, kan enggak sampai kini. Yang mati radio masih punya pasar-pasar. Tapi yang harus dilakukan ya awak kalau cerita koran, karena awak lama di koran kan, ekspansi pola pikir, perubahan. Ya koran tuh memang bagaimanapun memang harus sudah ekspansi ke digital, tanpa meninggalkan korannya gitu. Ya kayak dilakukan haluan lah gitu, atau media-media lain gitu. Ya awak tak percaya media tuh punya pangsa pasarnya sendiri, baik itu koran atau portal berita. Jadi masalah itu SDM. Setidaknya dengan koran beritanya sangat kredibel, artinya kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Sehingga ketika berita kau menjadi berita hoax, masyarakat bisa langsung mengklaim, menuntut sumber berita tersebut. Kalau di media sosial kadang-kadang dunia digital kadang-kadang apa ya? Aku sendiri jarang membaca yang portal berita yang di media sosial, di dunia digital. Kadang-kadang ragu kita. Kan dunia digital ini kan dunia ini bisa diedit bagaimana? Berita itu kan dunia yang penuh clickbait sekarang. Ya. Ini kan harus akui lah, berapa media sih yang memang yang mengemukakan tuh jurnalisme yang batu gitu. Orang kini media tuh ajak bisnis, clickbait. Ya, orang berlomba-lomba mengejar kecepatan, tapi kadang-kadang lupa. Awak pun pernah terjebak berapa kali soal itu gitu. Iya. Terlalu euforia dengan suatu pemberitaan, lupa untuk melakukan verifikasi. Bembong kan punya apa ya? Punya media sosial. Pernah punya Facebook, Benz Marajo. Benznya BNZ. Kemudian itu kan itu untuk keren-kerenan sih. Itu untuk keren-keren kan. Kalau Z di belakang itu kan keren rasanya kan. Semua keren tuh kayak. Kemudian ada IG. Ada. IG-nya apa? Benz Marajo. Maharajo sih. Oh, Maharajo. Ya. Jadi follow sana. Berapa follower ini? Sekitar 2.000. Wih, harus 5.000 baru bisa jadi selebgram. Punya channel YouTube. Dulu ketika vakum punya, bahkan adalah 2.000 subscriber berhenti karena ngolah haluan. Namanya tuh Ben Journey. Akhirnya kini pernah latih verifikasi lah, monetis. Memang ada dilanjutkan. Ya, dia sibuk nah. Dulu di kampung banyak konten dah. Oh iya. Wah, makan di tengah parak bisa jadi konten gitu kan? Jadi menarik gitu kan. Ya kini perjalanan lah. Serpu tadi kan Kamarawa sama Raffi Ahmad, kan bisa jadi konten. Hal seperti sangat simpel. Ya setidaknya bukan pamer sih ya, tapi lebih baik lebih pasnya barangkali menunjukkan eksistensi. Ya. Bukan pencitraan pun loh kalau Dambo sih, bukan pencitraan, tapi setidaknya sisi positif diambil. Ini loh kegiatan seorang Benz Maharajo, motivasi untuk anak muda. Jadi perlu diketahui dari hidup yang susah, sempat jadi anak jalanan, kemudian kini alhamdulillah sukses, dan sempat lo sukses bana, kemudian down, kemudian berjuang naik balik. Serupa itu kan anak muda butuh perjuangan, iya kan? Itu tujuan salah satu podcastku mengundang itu Ben. Pengen tahu sebanyak tentang seorang Benz Maharajo, karena di sana nyocok 4 ya nambo di sana. Kalau di media sosial acanya bola-bola nambo. Dan orang yang berani membolok nambo nya seorang Ben, makasih banyak Ben. Nadir di Port Bungo. Kira-kira ada pasan enggak untuk muda-muda? Jangan merasa tua kenal. Kalau udah nyabik pasan untuk muda-muda berarti pasan untuk surang ya kan? Iya itu pasan untuk diri surang. Apa kira-kira? Anak muda ya cik senyawa pasti ingat sampai kini. Anak-anak muda yang merasa nyaman di zona nyaman, gua yakin akan berkembang. Anak muda tuh hidupnya tantangan. Nggak di kotak Pandora saja dong. Di kotak saja ketika kerja di kantor nyaman nggak gitu. Ya selagi muda ya ajar tadi. Masa selawih ke dunia, selawih ke perkembangan, perubahan, masa awak nak
punya legasi yang awak tinggalkan gitu. Betul. Itu saja ada terus ya. Awak percaya sebelum akhir dah harus awak singgung. Awak percaya juga kekuatan kawan. Kekuatan kawan. Kami di kampung tu namanya ada anak 87, yang lain 87 saya banyak. Oh gitu. Kami saling mendorong. Ada kawan nak kerja kini ya. Dulu salamu lalu sama sana dalam saya pakai gitu. Kini ada yang nak kerja mah kami bantu gitu. Ada nak PT kami bantu gitu. Nah itu, dan jadi kekompakan kau harus dijaga. Kolaborasi gitu. Tak ada orang yang kadang surang dah gitu. Iya betul. Kalau kini kan banyak kawan makan kawan. Nah, itu sih masalah kini kan. Awak yakin tak ada yang kadang surang dah gitu. Kan sial anak muda tu yang hidupnya merasa hebat surang melakukan surang tak ada dah gitu. Orang kayu tu minimal pasti berduanya tandem dari awal. Tapi memang pernah dikhianati kawan tak? Oh sangat sering. Ya kenapa awak kena pulang kampung dulu? Tapi tak apa dong kan? Artinya ketika pernah dikhianati kawan, itu membuat mental seorang band bersahabat dengan lain tak pudar kan? Kata biasa dikhianati dah. Tapi tetap awak tetap menganggap orang tu kawan. Tapi mungkin tak sahabat lah. Tidak ada dendam, tapi untuk serpo biasa tak bisa. Artinya bisa, ada tahapan yang berbeda lah. Ya. Kan? Dan yang jeleknya tetap seorang kawan bagi seorang band. Tetap, awak nak, ya. Tetap awak fikir ketika awak banci berang kurang tu, pertama awak fikir aja, setidaknya pernah baca Jawa atau setidaknya betul. Dia pernah cerita Jawa. Melihat sisi positifnya yang tetap awak tetap menghargainya, nak kan? Ya. Oke, terima kasih banyak Ben. Mudah-mudahan menginspirasi banyak anak muda Sumatera Barat. Nih, kamu ngicangan anak muda padahal naik. Barang mau gini Ben. 35. Oh, masih bisa bini. Tapi jadi wartawan umur 8 balik ya, catat. Umur 8 balik? Yo. Umur 8 balik jadi wartawan. 7 balik malah. 7 balik jadi wartawan. Kini umur 3 masuk ke 36. Masuk ke 36. Bah, masih muda dah. Karena hidup tu dimulai mau keluar kan. Tapi cek selalu ini banyak. Jangan sampai itu dah. Biar kau nak pulang malu. Lah sana Ben Semarajo, anak muda yang luar biasa, menjabat di posisi-posisi penting di sebuah perusahaan-perusahaan besar dan aktif di organisasi. Setidak melewati fase itu tidak mudah, melewati tahapan-tahapan, bahkan menengah ceritanya Ambus pun terkejut baru tahu kalau dia pernah makan sate. Ini kok sangat menginspirasi di sana, dan Pak tunggu anak muda dan tokoh-tokoh yang inspiratif lainnya. Lah sana.